Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emalia Reskina Virgin. Saya dari Bimbingan Konseling Islam semester 6, kelas A, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi mengenai memanfaatkan potensi diri dan lingkungan untuk kesejahteraan bersama dalam memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah penyuluhan sosial. Nah, teman-teman, sebelum itu kita perlu ketahui apa sih itu potensi. Jadi, potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia atau individu dan sangat mungkin untuk dikembangkan. Sehingga pada intinya potensi diri juga berarti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Atau juga dapat dikatakan bahwa potensi diri ini merupakan sebuah kemampuan atau kekuatan diri seseorang, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Nah, tentunya juga setiap orang pasti memiliki potensi yang berbeda-beda dan ada juga yang memiliki kesamaan dan ada juga yang tidak memiliki kesamaan. Nah, secara umum juga potensi diri dapat dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu potensi fisik, yang merupakan potensi pada manusia yang dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk berbagai kepentingan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, seperti potensi melihat, mendengar, berbicara, berjalan, dan sebagainya. Kemudian, potensi yang kedua yaitu potensi mental intelektual. Potensi mental intelektual ini merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak sebelah kiri, yang berfungsi untuk merencanakan sesuatu, menghitung, dan juga menganalisis. Kemudian yang ketiga yaitu potensi sosial emosional. Potensi sosial emosional merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak sebelah kanan, yang berfungsi untuk mengendalikan amarah, motivasi, bertanggung jawab, dan kesadaran diri. Kemudian yang keempat yaitu potensi mental spiritual. Nah, potensi mental spiritual ini merupakan potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan jiwa sadar atau kearifan di luar ego. Nah, kecerdasan ini juga berhubungan dengan keimanan. Kemudian yang kelima yaitu potensi daya juang. Nah, potensi daya juang ini merupakan potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan juga daya juang. Nah, melalui potensi daya juang ini, seseorang juga akan mampu mengubah rintangan dan tantangan menjadi sebuah peluang. Setiap manusia juga tentu memiliki kemampuan dan juga potensi pada dalam dirinya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, namun pengembangan potensi diri juga belum tentu secara otomatis akan tampak terlihat pada setiap individu atau manusia. Karena setiap individu atau manusia juga perlu berusaha untuk membangun potensi diri secara bertahap sesuai dengan karakter masing-masing agar tujuan hidupnya juga dapat tercapai. Nah, salah satunya itu dengan melakukan strategi yang dapat dilakukan dalam mengembangkan potensi diri adalah dengan membangun visi hidup. Ya, seperti yang dikutip menurut Senge, visi personal datang dari dalam diri seseorang. Beberapa orang mungkin memiliki tujuan hidup tetapi tidak ada visi dalam hidup tersebut. Nah, kebanyakan juga kita atau orang-orang sekitar kita juga terlalu fokus pada keinginan agar semua masalah dalam hidup ini segera selesai. Misalnya, kita ingin lingkungan yang bersih, kita ingin tingkat kriminalitas juga menurun, kita ingin tingkat pengangguran menurun, kemudian ekonomi membaik, kita ingin sistem pendidikan membaik, tetapi kita juga mungkin terlalu fokus ke cara untuk bertanggung jawab dan memandang kegagalan sebagai kesempatan tapi juga kebanyakan kita tidak fokus ke cara untuk bertanggung jawab dan memandang kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Nah, dengan membangun visi personal pasti juga tidak mudah ya. Terdapat juga banyak faktor yang menentukan keberhasilan seseorang dalam mengembangkan diri. Yang pertama yaitu rasa percaya diri. Kedua, literasi terkait tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, dukungan keluarga dan lingkungan. Keempat, akses yang luas untuk mencari informasi. Kemudian yang keempat, keterampilan untuk mengatur strategi mencapai tujuan dan juga
selanjutnya itu bekerja sama dalam tim. Nah, deretan faktor-faktor itu juga menunjukkan bahwa proses pengembangan potensi diri merupakan sebuah proses yang pasti sangat panjang gitu. Nah, visi merupakan juga salah satu langkah awal ya, namun di balik visi hidup itu juga terdapat serangkaian proses lagi yang perlu kita jalani. Bagaimana kita memanfaatkannya, bagaimana cara kita memaksimalkannya, bagaimana cara mempertahankannya. Nah, agar dapat memaksimalkan visi dalam mengembangkan potensi, kita juga perlu melakukan berbagai langkah-langkah. Nah, yang pertama yaitu dengan mengawali langkah kita dengan proses refleksi. Refleksi diri agar kita dapat merenungi makna dan tujuan hidup kita sebagai manusia. Kemudian yang selanjutnya itu dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita agar kita mudah menyusun strategi untuk mencapai tujuan sesuai dengan karakter diri kita. Kemudian yang selanjutnya itu dengan membangun prinsip diri agar kita tidak mudah goyah dengan bermacam-macam faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang mungkin menghambat langkah-langkah kita. Kemudian yang selanjutnya itu dengan fokus pada pengembangan diri yang sudah kita susun untuk masa depan. Dan juga memaafkan segala masa lalu yang mungkin pernah menjadi penghalang kemunian hati kita. Kemudian yang selanjutnya itu menyelesaikan semua masalah dengan kepala dingin dan rasional yang baik, sehingga kita juga bisa mengambil keputusan dengan tenang. Nah, langkah-langkah yang tadi disebutkan juga merupakan sebuah langkah awal atau ikhtiar awal yang dapat kita lakukan untuk menjadi fondasi untuk mendampingi visi dasar hidup kita. Nah, setelah hati merasa mantap untuk melangkah, kita juga perlu menyusun dan juga memanfaatkan potensi diri yang ada dalam diri kita dan juga lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama yaitu dengan melakukan untuk memanfaatkannya itu dengan melakukan manajemen waktu, yaitu dengan membuat skala prioritas dari setiap kegiatan agar kita juga dapat mengerjakan sesuatu secara profesional sesuai dengan amanahnya dan porsinya. Nah, mengerjakan sesuatu secara berlebihan juga kan dapat membuat jadwal hidup kita tidak seimbang, sehingga ada beberapa amanah yang mungkin akan terlupakan. Yang selanjutnya itu dengan mencari dan banyak belajar hal baru. Nah, dengan hal ini, berbagai macam pengetahuan akan kita dapatkan. Nah, dengan pengetahuan yang terdiri dan bermacam-macam bidang ini akan membuat kita tidak terpaku pada satu hal saja atau dalam satu bidang saja. Kita juga perlu mengembangkan kompetensi di beberapa bidang, di beberapa hal agar hard skill dan juga soft skill kita juga terarah dengan baik. Yang selanjutnya juga kita dapat memanfaatkan dengan mengenali diri secara mendalam. Nah, perlu dengan mengenali lebih dalam apakah kita merupakan orang yang mampu memecahkan suatu permasalahan dengan tepat dan cepat dan memiliki sikap kepemimpinan yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas, pekerjaan, dan sebagainya. Nah, hal-hal itu juga perlu digali lebih dalam. Nah, dari hal-hal tersebut juga tentu akan lebih mudah bagi kita untuk memilah mana saja potensi yang kurang dalam diri kita, dan selanjutnya kita dapat memanfaatkan dan juga mulai berusaha lebih keras untuk meningkatkan kualitas diri kita. Selanjutnya itu dengan terbuka terhadap adanya kritikan. Nah, dengan saat ini kita ingin memaksimalkan dan memanfaatkan potensi diri, kita juga perlu bersikap terbuka dan juga rendah hati terhadap berbagai jenis kritikan. Kita juga mengakui bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna dan melakukan kesalahan yang sebenarnya merupakan sebagai kodrat manusia. Nah, oleh karena itu, kita juga perlu memerlukan adanya masukan dan kritikan saran dari orang lain atau orang sekitar yang menjadikan sebagai pelecut untuk kita selalu berintrospeksi dan memperbaiki kualitas diri. Nah, secara positif juga, secara tidak langsung, kita dapat menjadi pendukung bagi kita untuk menggali potensi diri dengan lebih maksimal. Yang selanjutnya itu dengan menemukan teman belajar yang positif. Nah, ini juga salah satu memanfaatkan potensi diri dan juga lingkungan. Nah, dengan lingkungan belajar perlu kita diatur juga untuk mendukung tujuan kita. Jangan sampai kita ragu melangkah dari berbagai hubungan yang sekiranya membawa dampak negatif dalam diri kita. Kita perlu belajar mengatur kepedulian antara peduli pada diri sendiri dan juga pada orang lain. Take care of yourself is not a selfish. Yang selanjutnya yaitu dengan melakukan monitoring diri secara berkala. Nah, proses pengembangan diri ini juga perlu dijaga agar kita tidak berhenti di tengah jalan.
Nah, kita juga perlu menyempatkan waktu untuk memonitor kemajuan langkah kita. Monitoring ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, misalnya membuat catatan-catatan kecil, catatan harian, membuat to-do list, wish list, atau berdiskusi dengan orang-orang sekitar, rekan, dan sebagainya, keluarga, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu berusaha berada di lingkungan positif. Ini juga salah satu manfaatkan potensi diri dan juga lingkungan. Dengan mindset yang positif juga kita dapat berjalan dengan sendirinya bila kita berada pada lingkungan yang positif. Self-development dapat juga semakin mudah kita melakukan bila kita terlibat dalam lingkungan yang suportif dan produktif. Penting juga bagi kita untuk cepat memilah teman-teman dan juga teman-teman dengan yang mindset-nya positif. Yang selanjutnya itu dengan bergabung dengan kelompok yang memiliki minat yang sama. Nah, hal ini juga dapat memanfaatkan potensi lingkungan. Mengapa? Karena dengan kelompok minat khusus juga dapat membantu kita untuk menciptakan koneksi dengan orang-orang yang cenderung memiliki pola pikir yang sama. Dengan itu juga kita dapat meningkatkan potensi diri kita dan juga orang lain sehingga itu menjadi lingkungan yang positif. Nah, itulah hal-hal bagaimana memanfaatkan potensi diri dan juga lingkungan untuk kesejahteraan bersama. Nah, teman-teman, Islam juga sangat mendukung pengembangan potensi sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Yusuf ayat 87 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illa qaumul kafirun. Yang artinya, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan pula kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Nah, kesempatan mengembangkan diri juga merupakan salah satu rahmat dari Allah, sebagaimana yang tadi dijelaskan dalam Quran Surat Yusuf ayat 87, sehingga kita sebagai manusia juga harus selalu semangat meningkatkan potensi dalam berbagai aspek kehidupan. Pasti juga akan menemukan berbagai rintangan, tantangan, ujian, dan sebagainya. Nah, segala ujian dalam hidup adalah hal yang wajar juga, namun kita juga jangan selalu bersedih dan juga harus tetap melangkah seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 139 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Dari ayat tersebut juga kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Tugas kita adalah terus berusaha dan tidak berhenti berjuang. Apapun hasil usaha kita, itulah yang terbaik bagi kita selama kita selalu mau berusaha, berdoa, dan juga bertawakal. Allah juga pasti akan selalu memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi dan jalani. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi juga dengan memanfaatkan potensi diri dan lingkungan kita juga dapat membuat kita lebih terarah. Namun, kita juga perlu memiliki fokus yang lebih tinggi dan kehidupan yang berjalan dengan efektif. Nah, dari hal tadi juga dengan memanfaatkan potensi dan lingkungan juga itu dapat menjadikan pribadi yang mampu bertahan dengan segala perubahan dan tantangan zaman yang akan datang berikutnya. Dan juga hal ini akan meningkatkan kesejahteraan kita sebagai manusia. Nah, teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga ilmu ini bermanfaat dan juga menjadi keberkahan untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.